Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu hujan turun deras, menemani percakapan penuh ketegangan di ruang tamu rumah Sinta. Suara hujan yang menghantam atap rumah seolah ikut mengiringi percakapan yang tak mudah. Ibunya duduk di sofa, tangannya menggenggam erat, seolah mencari keberanian untuk bicara. Sementara itu, Sinta berdiri dengan ekspresi penuh frustrasi, menatap ayah dan ibunya dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ayah, ibu, aku mencintai Arga. Dia mencintaiku juga. Kenapa kalian memaksa aku menikah dengan pria tua itu? Pak Bagas bahkan bisa jadi ayahku. Kata-kata Sinta penuh dengan emosi. Ia merasa dunia yang dikenalnya mulai runtuh di sekelilingnya. Ibunya, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun tegas, Sinta, kami tahu Arga adalah orang yang baik, tapi dia tidak punya masa depan yang pasti. Pak Bagas bisa memberikan jaminan untukmu, bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk keluarga kita. Sinta tertegun, kata-kata itu begitu menghujam hatinya. Apa maksud ibu? Kalian ingin menjual aku demi uang? Suaranya bergetar, ayahnya menunduk dalam diam. Sementara ibunya melanjutkan, kita terlilit banyak utang, nak. Orang-orang menagihnya setiap hari, dan jika kamu menikah dengan Pak Bagas, itu bisa menyelamatkan kita. Kami tidak punya pilihan lain. Sinta tercekat, hatinya tersayat, antara cinta yang begitu besar kepada Arga dan kenyataan pahit bahwa keluarganya terancam hancur oleh utang yang menumpuk. Pak Bagas, pria yang umurnya jauh lebih tua dari ayahnya sendiri, adalah satu-satunya harapan keluarganya. Namun, bagaimana bisa ia menyerahkan hidupnya demi uang? Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa menikah dengan dia hanya demi uang, suara Sinta melemah. Tapi ibunya tetap teguh, meski air mata mulai membasahi pipinya. Sinta, kami ingin kamu bahagia. Percayalah, Pak Bagas orang yang baik. Dia bisa memberimu kehidupan yang layak. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga kita semua. Dalam keheningan malam yang hanya diiringi suara hujan, Sinta merasakan beban yang begitu berat. Air mata mengalir deras di pipinya. Hatinya terbelah. Di satu sisi, cinta sejatinya, Arga, yang begitu ia dambakan. Di sisi lain, keluarganya yang terjebak dalam krisis, memaksanya untuk mengorbankan kebahagiaannya demi menyelamatkan mereka. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang Sinta bayangkan. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin yang indah, tapi hatinya kosong. Senyum terpaksa yang ia tunjukkan tak bisa menutupi kesedihan di balik matanya. Di luar, tamu-tamu sudah berkumpul, musik mengalun pelan, dan keluarganya tampak bahagia. Namun hanya Sinta yang tahu bahwa ini bukanlah pernikahan impiannya. Di sudut hati Sinta, masih terbayang wajah Arga. Ia pasti sudah mendengar tentang pernikahan ini, dan Sin tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kekasihnya itu sekarang. Segalanya terasa seperti mimpi buruk. Hidupnya yang dulu penuh cinta dan harapan, kini berubah menjadi sebuah drama pengorbanan yang tak terhindarkan. Dan di bawah atap yang sama, di tengah suara tawa dan kebahagiaan palsu, Sinta menahan air mata. Masa depannya kini bukan lagi miliknya. Sinta, kamu sudah siap. Suara lembut ibunya memecah keheningan di ruangan. Sang ibu masuk perlahan, menepuk lembut bahu putrinya yang sedang menatap cermin. Di depan cermin, Sinta berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin, wajahnya memancarkan kecantikan, seperti pengantin wanita pada umumnya. Namun, di balik kecantikan itu, sorot matanya memancarkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Mata yang seharusnya berkilau dengan kebahagiaan kini tampak murung. Tidak ada keceriaan, tidak ada harapan. Hanya kehampaan dan kegelisahan yang sulit disembunyikan di balik riasan tebal yang menghiasi wajahnya. Seiring waktu berlalu, pernikahan itu terjadi. Pak Bagas,
pria tua yang berwibawa dan memiliki pengaruh besar di masyarakat, kini resmi menjadi suaminya. Namun, meskipun Pak Bagas mampu menjamin masa depan keluarga Sinta, hal itu tak bisa menghilangkan kekosongan yang dirasakannya. Pernikahan itu terasa begitu dingin. Tidak ada cinta, hanya peran yang harus dimainkan. Sinta hanya duduk diam, menyaksikan tamu-tamu datang dan pergi, memberi ucapan selamat yang terdengar begitu hampa di telinganya. Meski tampak sempurna dari luar, hati Sinta semakin tenggelam dalam rasa kesepian yang tak tertahankan. Setiap hari ia menjalani hidup dalam kebosanan yang sama, terjebak dalam rumah mewah dengan segala kemewahannya, namun tanpa cinta yang ia harapkan. Pak Bagas, meskipun baik hati dan penuh perhatian, tidak bisa mengisi kekosongan yang Sinta rasakan. Hubungan mereka berjalan datar, tanpa percikan cinta atau gairah. Sinta tak bisa berhenti memikirkan Arga, pria yang ia tinggalkan demi menyelamatkan keluarganya dari jeratan utang. Setiap hari perasaan bersalah itu semakin menghantuinya, sementara bayangan Arga selalu muncul dalam pikirannya. Suatu malam, Pak Bagas mengajaknya makan malam di sebuah restoran mewah di pinggir pantai. Hawa malam yang sejuk, suara deburan ombak, dan angin laut yang lembut berusaha meredakan ketegangan dalam hati Sinta. Di bawah sinar rembulan, Pak Bram menatap Sinta dengan penuh kasih sayang. "Sinta," suara Pak Bagas terdengar lembut, "pernahkah kamu bermimpi tentang hidup yang berbeda?" Sinta menundukkan kepalanya. "Tentu saja, semua orang punya mimpi." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Pak Bagas tersenyum, senyum yang dipenuhi kehangatan. "Aku juga pernah bermimpi, Sinta. Tapi seiring waktu, aku menyadari hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan." Malam itu, di antara percakapan mereka, sesuatu mulai berubah. Sinta merasakan ada kedekatan yang berbeda. Pak Bagas berbicara bukan hanya sebagai pria tua yang berjarak, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya. Setiap kata, setiap perhatian yang ditunjukkannya, perlahan-lahan membuka hati Sinta yang semula tertutup oleh kebencian dan kepahitan. Semakin hari, Sinta mulai merasakan ada kehangatan yang tumbuh di dalam dirinya. Pak Bagas, dengan segala kesederhanaannya, selalu tahu bagaimana membuat Sinta merasa dihargai dan dicintai. Meskipun usianya jauh di atas Sinta, ia tetap mampu memberikan kasih sayang yang tulus. Malam-malam yang sepi perlahan berubah menjadi momen yang ditunggu-tunggu Sinta, di mana ia bisa merasakan kehadiran suaminya bukan sekadar pria yang membelinya dengan harta, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mencintainya. Suatu malam, ketika mereka berbaring bersama di ranjang, Sinta merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan dalam setiap sentuhan Pak Bagas, dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa dicintai dengan tulus. "Aku tahu kamu masih muda, Sinta," kata Pak Bagas dengan suara serak. "Dan aku tahu aku bukan pria yang kamu impikan untuk dinikahi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi." Sinta tersenyum tipis. Hatinya berdebar. Kata-kata Pak Bagas terasa begitu dalam, seakan ia benar-benar mengerti perasaan Sinta. Perlahan tapi pasti, cinta mulai tumbuh di antara mereka, meskipun pada awalnya pernikahan ini hanyalah sebuah kontrak tanpa rasa. Malam itu, suasana kamar terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya lampu yang redup menambah kesan romantis di dalam ruangan. Sinta baru saja selesai berdandan, mengenakan gaun tidur tipis yang membuatnya tampak begitu memesona di mata Pak Bagas. Ia berdiri di depan cermin, menyadari bahwa kini, hatinya telah berubah. Pak Bagas muncul dari kamar mandi, menatap Sinta dengan penuh kekaguman. "Malam ini, aku ingin memberikan sesuatu yang spesial untukmu." Sinta tersenyum, hatinya berdebar penuh harapan. Pak Bagas selalu tahu bagaimana membuatnya merasa istimewa.
Meskipun awalnya mereka dipersatukan oleh keadaan yang memaksa, kini cinta di antara mereka tumbuh dengan sendirinya, menghangatkan hati Sinta dan mengubah hidupnya menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pak Bagas keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi putih yang menyelimuti tubuhnya. Ia melangkah mendekati tempat tidur, di mana Sinta sudah menunggunya dengan perasaan campur aduk. Matanya menatap Sinta dengan penuh kasih, seolah tak ada yang bisa menghentikan cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. "Kamu sangat cantik malam ini," ucap Pak Bagas pelan, suaranya dipenuhi kekaguman. Sinta tersenyum tipis, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Malam ini terasa berbeda. Sentuhan Pak Bagas yang hangat, ciuman yang lembut, semuanya terasa lebih mendalam. Setiap desahan mereka menjadi melodi yang indah, seolah mereka telah menyatu dalam harmoni cinta yang baru saja mereka temukan. Namun, di tengah keintiman yang semakin dalam, Sinta merasakan sesuatu yang aneh. Pak Bagas tiba-tiba berhenti, napasnya yang tadi berat kini terasa semakin tersengal. Tubuhnya yang kuat mulai melemah di atas Sinta, seolah seluruh energinya lenyap dalam sekejap. "Bagas!" Sinta berbisik dengan panik, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasakan tubuh Pak Bagas mulai terasa dingin. Dengan cepat, Sinta mengguncang tubuh suaminya. "Sayang, kamu kenapa? Bangun, Bagas!" Suaranya gemetar, rasa takut merambat di sekujur tubuhnya. Napas Pak Bagas yang tadi berat kini berhenti sepenuhnya. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Tubuhnya terkulai di atas Sinta, dingin dan tak bernyawa. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Sinta berteriak dalam kepanikan. Dengan cepat, ia melompat dari tempat tidur, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Ia berlari ke meja samping tempat tidur, meraih ponsel, dan dengan tangan gemetar menelepon ambulans. "Tolong, suami saya, dia tidak bernapas." Suaranya tercekat, hampir tersedak oleh air mata yang terus mengalir. Sambil menunggu ambulans datang, Sinta kembali ke sisi suaminya. "Bagas, bangun, kumohon." Ia menekan dada Pak Bagas, mengguncangnya dengan sekuat tenaga, berharap ada tanda-tanda kehidupan. Namun tubuh Pak Bagas tetap diam, tak ada satupun gerakan yang memberikan harapan. Tak lama kemudian, bunyi sirene terdengar. Petugas medis segera masuk ke kamar, membawa tandu dan peralatan darurat. Mereka langsung bergerak cepat, mencoba melakukan resusitasi jantung parut CPR pada Pak Bagas. Sinta berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Matanya terus tertuju pada suaminya, air mata tak henti-hentinya mengalir, menyaksikan sosok yang baru saja mengisi hidupnya kini terbaring tak bernyawa. Setelah beberapa menit, salah satu petugas medis berdiri, wajahnya penuh simpati. "Maaf, Bu, kami sudah berusaha. Tapi beliau sudah tiada." Kata-kata itu menghancurkan dunia Sinta seketika. Rasanya seperti langit runtuh, menghantamnya tanpa ampun. Tidak mungkin. Baru saja kami bersama." Sinta jatuh terduduk di lantai, tangisnya pecah, dadanya terasa sesak oleh kenyataan yang terlalu berat untuk diterima. Suara ambulans yang membawa tubuh Pak Bagas pergi terdengar samar, seiring langkah petugas medis yang meninggalkan ruangan. Kamar yang biasanya terasa hangat kini berubah dingin dan sunyi, seolah kehilangan jiwanya. Sinta tetap terduduk di lantai, terisak dalam kesunyian yang mencekam. Hidupnya yang baru saja mulai terasa indah kini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Beberapa jam kemudian, saat semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, pintu kamar terbuka. Seorang wanita berusia parubaya masuk, diikuti oleh tatapan penuh kebencian yang menusuk. Itu adalah istri pertama Pak Bagas, yang tampak begitu marah dan penuh kecurigaan. "Kamu yang melakukannya, kan?" Tanyanya tajam, suaranya penuh tuduhan. "Kamu yang membunuhnya." Sinta terperanjat mendengar tuduhan itu.
Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Kami sedang bersama, dan tiba-tiba saja dia terkena serangan jantung. Sinta berusaha menjelaskan, suaranya tersendat di antara air mata. Tapi tatapan dingin dari wanita itu tidak berubah. Aku tahu, kamu pasti punya rencana. Sejak awal, kamu hanya ingin harta, kan? Suaranya semakin keras, penuh tuduhan yang tak masuk akal. Sinta hanya bisa terdiam, hatinya hancur. Dunia yang baru saja mulai ia bangun bersama Pak Bagas kini luluh lantak, dan yang tersisa hanya rasa sakit, kehilangan, dan tuduhan kejam yang tak bisa ia sangkal maupun terima. Setelah kepergian Pak Bagas, hidup Sinta berubah menjadi mimpi buruk. Kedua istri Pak Bagas yang lain tidak berhenti menuduhnya. Mereka menganggap Sinta sengaja menyebabkan kematian suaminya demi mendapatkan warisan yang melimpah. Kamu yang membunuhnya, kan? Itu semua rencanamu agar bisa mengambil harta kami. Tuduh istri pertama dengan suara dingin, disambut oleh anggukan setuju dari istri kedua. Sinta hanya bisa menangis, bukan hanya karena kehilangan suaminya, tetapi juga karena sikap kejam dan tak berperasaan dari mereka yang seharusnya menjadi bagian dari keluarganya. Malam itu terasa seperti malam yang paling panjang dalam hidup Sinta. Suara tuduhan dan cemoohan terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa terperosok dalam jurang kesepian yang mendalam. Ia duduk terpuruk di kamar, ditemani hanya oleh kenangan tentang Pak Bagas yang baru saja hilang darinya. Rumah besar yang biasanya ramai dengan suara kini sunyi. Tanpa kehadiran Pak Bagas, rumah itu berubah menjadi penjara yang dingin dan menakutkan. Sinta bangun keesokan paginya dengan perasaan hampa, tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus melangkah. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Apa yang akan terjadi padanya setelah ini? Akankah ia benar-benar disalahkan atas kematian Pak Bagas? Bagaimana jika tuduhan mereka sampai ke pengadilan? Sinta merasa semakin terpojok. Kedua istri lainnya jelas menginginkan segalanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli pada Sinta, bahkan menganggapnya sebagai penghalang, seorang wanita muda yang dianggap telah mencuri perhatian dan kasih sayang Pak Bagas. Kini, mereka hanya menginginkan harta, dan akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Sinta dari hak waris. Beberapa hari kemudian, Sinta dipanggil untuk bertemu dengan pengacara keluarga. Di ruang pertemuan yang mewah, ia duduk berhadapan dengan kedua istri lainnya yang menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Pengacara keluarga, dengan raut wajah serius, membuka berkas-berkas hukum di hadapannya. Kami berkumpul hari ini untuk membahas warisan almarhum Pak Bagas, ucap sang pengacara dengan nada formal. Dengan situasi yang terjadi, ada klaim bahwa warisan akan jatuh ke tangan kedua istri pertama dan kedua. Sinta terperanjat. Apa maksudnya? Apakah aku akan kehilangan segalanya? Tanyanya dengan suara bergetar. Tatapan sinis dari kedua istri lainnya semakin menusuk. Kamu pikir kami akan membiarkanmu mengambil harta suami kami? Kami tahu apa yang kamu lakukan, salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin. Sinta terdiam, mencoba mempertahankan ketenangannya. Aku tidak melakukan apa-apa. Pak Bagas meninggal karena serangan jantung, bukan karena aku. Aku mencintainya, aku tidak menginginkan ini terjadi. Suaranya melemah. Air mata mulai mengalir lagi di pipinya. Namun, kata-katanya tidak mengubah apapun. Kedua istri lainnya tetap pada pendirian mereka, percaya bahwa Sinta hanyalah seorang wanita muda yang datang untuk merebut kekayaan keluarga. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Sinta. Penyidik datang ke rumah, memeriksa setiap sudut kehidupannya dengan Pak Bagas, menginterogasinya tentang malam kematian suaminya, tentang hubungan mereka, bahkan tentang kesehatan Pak Bagas sebelum kejadian itu. Seolah-olah seluruh dunia ingin menyalahkannya atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Setiap kali penyidik datang, Sinta merasa hatinya semakin hancur.
Ia tahu bahwa tuduhan kejam dari istri-istri lain hanyalah cara mereka untuk mengambil alih warisan, namun rasa sakit dari tuduhan itu tetap menyiksanya. Hidupnya kini dikelilingi kebencian dan intrik, perebutan kekuasaan dan harta yang seharusnya tidak menjadi bagian dari dirinya. Sampai suatu hari, Sinta memutuskan untuk berhenti berjuang. Ambillah semuanya. Aku tidak peduli dengan harta atau kekayaan. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu, ucapnya di hadapan istri pertama dan kedua, yang terkejut mendengar kata-katanya. Mereka tidak menyangka Sinta akan melepaskan segalanya begitu mudah. Tetapi bagi Sinta, harta bukanlah apa yang ia inginkan. Dengan melepaskan kekayaan, ia juga membebaskan dirinya dari luka-luka masa lalu dan penderitaan yang telah menghantui hidupnya sejak pernikahan itu. Sinta meninggalkan rumah besar Pak Bagas dengan hati yang tenang. Ia mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi ia menemukan kebebasannya. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau harta, melainkan tentang ketulusan. Meskipun cinta yang ia rasakan bersama Pak Bagas pergi terlalu cepat, ia tahu bahwa kenangan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sinta memulai hidup baru, tanpa beban dan tanpa dendam. Ia mungkin tidak memiliki harta yang melimpah, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Dan meskipun cinta itu sudah tiada, Sinta akan selalu mengenangnya sebagai cinta yang tulus, cinta yang mengajarkannya tentang arti kebebasan yang sebenarnya. Demikianlah, sahabat Lentera Cinta. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat dan komentar kalian mengenai kisah ini. Untuk kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keberkahan yang melimpah. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.